Hai gengs, ada bencana yang datang tiba-tiba, tanpa bisa dicegah. Tapi ada juga yang sebenarnya sudah lama diperingatkan, namun diabaikan. Yang bikin ngeri, sebagian tragedi paling mematikan dalam sejarah ternyata bukan karena alam, tapi karena manusia sendiri. Berikut ini, deretan bencana paling mengerikan akibat kelalaian manusia. Sebuah gedung apartemen di London terbakar habis dari lantai bawah hingga puncak, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Bukan karena bencana alam, melainkan kelalaian manusia. Jadi nih gengs, pada 14 Juni 2017 tengah malam, sebuah kebakaran kecil terjadi di dapur lantai 4 Grenfell Tower, dan seharusnya bisa segera dikendalikan. Namun, api justru menyebar dengan sangat cepat, merambat ke atas melalui dinding luar bangunan. Dan hanya dalam hitungan menit, gedung 24 lantai itu berubah menjadi lautan api. Usut punya usut, bangunan ini baru saja direnovasi menggunakan cladding atau pelapis luar berbahan aluminium komposit, di mana tujuannya agar lebih efisien energi dan tampilan bangunan yang lebih modern. Sayangnya, para pekerja tidak tahu kalau material tersebut sangat mudah terbakar. Dan meski sudah ada peringatan, bahan tersebut tetap digunakan karena harganya yang lebih murah. Akibat kebakaran ini, setidaknya 72 orang tewas dan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal. Selama puluhan tahun, Concorde dikenal sebagai simbol kemewahan dan kecepatan. Pesawat supersonik ini mampu menembus langit dengan kecepatan 2 kali lipat dari suara, membawa para elit dunia dari Paris ke New York dalam waktu singkat. Namun, satu tragedi akibat logam kecil mengakhiri semuanya. Jadi nih gengs, pada tanggal 25 Juli tahun 2000, pesawat Concorde Air France 4590 bersiap lepas landas dari Bandara Charles de Gaulle di Paris. Di dalamnya, ada 100 penumpang dan 9 kru yang siap terbang ke New York. Tapi hanya beberapa detik setelah pesawat mulai bergerak dan lepas landas, semuanya berubah. Saat roda depan melaju di landasan, sepotong logam kecil, yang ternyata jatuh dari pesawat lain sebelumnya, terlindas ban pesawat tersebut. Pecahan ban kemudian menghantam tangki bahan bakar, menyebabkan kebocoran hebat. Percikan api menyambar, dan dalam sekejap, sayap kiri terbakar saat pesawat masih berusaha mengudara. Pilot pun berusaha keras mengendalikan pesawat yang kehilangan tenaga dan kestabilan. Tapi dengan satu mesin mati dan api membakar sayap, pesawat itu tak pernah sempat mencapai ketinggian aman. Beberapa menit kemudian, pesawat jatuh menghantam hotel kecil yang berada dekat dengan bandara, di mana semua penumpang dan kru tewas di tempat, termasuk 4 korban jiwa yang ada di darat. Penyelidikan pun mengungkap fakta yang mengejutkan, di mana masalah bukan berasal dari mesin atau kerusakan sistem, tapi dari serpihan logam sekecil 43 cm yang berada di landasan. Runtuhnya jembatan Morandi bukan kejadian mendadak, tapi hasil dari peringatan yang terus-menerus diabaikan selama bertahun-tahun. Jadi nih gengs, tanggal 14 Agustus 2018, hujan deras mengguyur kota Genoa, Italia. Saat itulah bagian utama dari jembatan Morandi tiba-tiba runtuh dalam hitungan detik. Sebanyak 210 meter jalanan ambles, dan puluhan kendaraan jatuh ke sungai dan kawasan industri di bawahnya. Tragedi ini pun menewaskan setidaknya 43 orang. Beberapa saksi sempat melihat kilat menyambar sebelum jembatan runtuh. Tapi penyebab utamanya bukan cuaca, melainkan kegagalan struktur total yang sudah lama diperingatkan. Rekaman kamera pengawas juga menunjukkan momen saat kabel-kabel penopang putus, jalanan retak, dan seluruh bentang jembatan ambruk hanya dalam sekejap. Setelah kejadian ini, investigasi mengungkap kalau peringatan soal kerusakan sudah berulang kali dilaporkan, tapi tidak ada langkah nyata yang diambil. Hingga akhirnya, sisa jembatan dihancurkan pada Juni 2019 untuk kemudian dibangun ulang. Bisa dibilang,
bencana nuklir Chernobyl merupakan bencana nuklir terparah, bukan karena daya rusaknya, tapi karena kelalaian pemerintahnya. Jadi nih gengs, pada tanggal 26 April 1986, di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Uni Soviet, para teknisi sedang melakukan uji coba sistem keamanan. Di mana saat itu, mereka justru mematikan sistem darurat, serta melakukan beberapa keputusan keliru. Alhasil, pada pukul 1.23 dini hari, reaktor nomor 4 mengalami ledakan, di mana atap baja terlempar ke udara, dan radiasi langsung menyebar ke atmosfer. Namun bukannya memberi peringatan, pemerintah saat itu justru memilih diam. Bahkan, warga kota Pripyat yang hanya berjarak 3 km, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tidak tahu kalau mereka sedang disinari oleh partikel radioaktif. Baru setelah 36 jam kemudian, evakuasi pun dilakukan, padahal saat itu, ribuan orang sudah terpapar radiasi. Akibatnya, puluhan orang meninggal akibat paparan radiasi akut. Namun, kerusakan sesungguhnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian, di mana terjadi peningkatan kanker, cacat lahir, dan ribuan kilometer tanah yang tak bisa dihuni lagi. Hingga akhirnya, reaktor itu disegel dengan beton raksasa, namun dampaknya masih terasa hingga sekarang. Kebocoran nuklir Fukushima bukan hanya tragedi akibat gempa dan tsunami, tapi juga hasil dari kelalaian panjang yang seharusnya bisa dicegah. Jadi nih gengs, pada tanggal 11 Maret 2011, Jepang diguncang gempa besar berkekuatan 9,0 skala Richter. Beberapa menit kemudian, tsunami setinggi 15 meter menghantam pesisir timur Jepang, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Gelombang itu pun memutus pasokan listrik, dan merusak sistem pendingin di 3 reaktor, dan tanpa pendingin, reaktor mulai panas dan akhirnya meleleh. Dan dalam waktu beberapa hari, ketiga inti reaktor pun mengalami kebocoran. Bencana ini akhirnya dinyatakan berada di level 7, tingkat tertinggi dalam skala bencana nuklir internasional, bahkan setara dengan Chernobyl. Meski bencana ini tidak menimbulkan korban radiasi langsung, tapi lebih dari 100.000 orang harus dievakuasi. Investigasi kemudian mengungkap kalau TEPCO, perusahaan yang mengelola pembangkit, sudah berkali-kali diperingatkan soal potensi tsunami besar, tapi semua peringatan itu diabaikan. Tumpahan minyak Exxon Valdez dikenal sebagai salah satu bencana lingkungan terparah dalam sejarah Amerika Serikat, dan semuanya bermula dari satu kesalahan fatal. Jadi nih gengs, pada tanggal 24 Maret 1989, kapal tanker Exxon Valdez sedang mengangkut lebih dari 200 juta liter minyak mentah dari Valdez, Alaska menuju California. Tapi lewat tengah malam, kapal ini keluar jalur dan kandas di Bleak Reef. Dalam hitungan jam, lebih dari 40 juta liter minyak tumpah ke laut, mengotori perairan yang sebelumnya bersih dan mematikan ribuan kilometer garis pantai. Upaya pembersihan pun baru dimulai setelah angin Alaska menyebarkan minyak sejauh 2.000 km, di mana ribuan pekerja dikerahkan, tapi kerusakan yang ditimbulkan tidak bisa dipulihkan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata diketahui kalau saat itu kru kapal kelelahan dan tidak siap. Bahkan, kaptennya yang bernama Joseph Hazelwood dituduh sedang mabuk saat insiden terjadi. Ditambah lagi, sistem pemantauan dari penjaga pantai ternyata lemah, karena tidak bisa mendeteksi kalau kapal menyimpang dari jalurnya. Itu dia, deretan bencana paling mengerikan akibat kelalaian manusia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.